Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku yang berjudul Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, karya Lukman Santoso Az. Berikut merupakan penjelasan yang telah saya simpulkan dari buku ini. Era reformasi 1998 membawa harapan besar terhadap perubahan sistem bernegara dan ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kebebasan yang nyata dan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri demi kesejahteraan daerah dengan prinsip kebebasan, demokrasi, dan partisipasi publik. Otonomi daerah menandai pergeseran paradigma dari sentralisasi pada Orde Baru menjadi desentralisasi. Pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru menjadi konsekuensi logis dari desentralisasi politik. Desentralisasi dimaknai sebagai kebebasan daerah untuk melakukan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru, baik provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, maupun desa atau kelurahan. Dalam negara hukum modern, setiap kebijakan pemerintah, termasuk pemekaran daerah, harus berimplikasi pada kepentingan umum, yaitu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan juga terjangkau bagi semua kelompok masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 129 Tahun 2000 yang kemudian direvisi melalui PP Nomor 78 Tahun 2007 menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan pemekaran daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan yang lebih baik, peningkatan kehidupan yang demokratis, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, meningkatnya keamanan dan ketertiban, relasi yang harmonis antar daerah, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. Nah, landasan teoretik yang digunakan dalam buku ini yang pertama ada teori demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, di mana partisipasi publik dalam pemerintahan daerah itu sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan juga aspirasi dari masyarakat. Lalu pemekaran daerah itu harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Lalu yang kedua ada konsep bentuk negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat dengan pemerintah pusat yang memegang kedaulatan tertinggi. Dalam NKRI terdapat hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena daerah harus dilakukan dengan tetap menjaga keutuhan NKRI dan tidak mengganggu hubungan yang harmonis antara pusat dan juga daerah. Konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dan desentralisasi itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Dan pemekaran daerah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip desentralisasi agar daerah otonom baru itu dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan juga efisien. Yang keempat ada konsep pemekaran daerah. Pemekaran daerah adalah pembentukan daerah otonom baru dari suatu daerah
yang sudah ada. Nah, pemekaran daerah itu harus didasarkan pada rasionalitas dan urgensi yang jelas, seperti meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan ekonomi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lalu pembahasan selanjutnya ada pemerintahan daerah di era desentralisasi. Yang pertama itu membahas mengenai asas. Dan asas-asas yang pertama itu ada asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu, di mana tujuan desentralisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan juga memberdayakan masyarakat daerah. Dalam konteks pemekaran daerah, asas desentralisasi berarti bahwa daerah otonom baru harus memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik dari daerahnya. Lalu yang kedua ada asas dekonsentrasi, di mana dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana tujuan dekonsentrasi itu untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks pemekaran daerah, asas dekonsentrasi berarti bahwa gubernur itu memiliki peran penting dalam membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah di daerah otonom baru. Lalu yang tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, di mana tujuan tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam konteks pemekaran daerah, asas tugas pembantuan berarti bahwa daerah otonom baru dapat ditugaskan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan mendapatkan dukungan dan bimbingan dari pemerintah pusat. Selanjutnya ada konsepsi otonomi daerah dalam NKRI. Yang pertama itu membahas mengenai otonomi daerah dan daerah otonom. Nah, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat demokrasi di daerah. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak era reformasi. Pada masa Orde Baru, otonomi daerah bersifat terbatas dan sentralistik. Setelah reformasi, otonomi daerah diperluas dan disentralisasikan. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lalu kita akan membahas mengenai perkembangan pemekaran daerah di Indonesia.
Yang pertama ada sejarah pemekaran daerah. Nah, pemekaran daerah di Indonesia telah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pada masa kemerdekaan, pemekaran daerah dilakukan untuk menciptakan daerah-daerah yang lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan pada era reformasi, pemekaran daerah mengalami peningkatan yang signifikan sebagai dampak dan kebijakan desentralisasi. Lalu apa saja aspek-aspek pemekaran daerah? Nah, pemekaran daerah itu melibatkan berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Nah, aspek hukum sendiri itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran daerah. Dan aspek politik itu berkaitan dengan kepentingan dan kekuasaan yang terlibat dalam proses pemekaran daerah. Aspek sosial berkaitan dengan dampak pemekaran daerah terhadap kehidupan masyarakat. Dan aspek ekonomi berkaitan dengan potensi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah otonom baru. Lalu ada aspek budaya, di mana aspek ini itu berkaitan dengan identitas dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dalam proses pemekaran daerah. Lalu kita akan membahas mengenai berbagai problematika pemekaran daerah di Indonesia. Dimulai dari perbandingan antara pemekaran daerah dan program kolonisasi masa lalu, di mana ini menunjukkan bahwa pemekaran itu seringkali tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, pada pemekaran di masa Hindia Belanda itu lebih berfokus pada kepentingan penjajah, sementara era pasca kemerdekaan hingga reformasi, pemekaran sering didorong oleh kepentingan politik lokal dan nasional, yang dampaknya itu mencakup konflik ruang, pemborosan anggaran, lemahnya tata kelola daerah baru, serta kegagalan mencapai tujuan demokratisasi dan kesejahteraan. Dalam perspektif demokrasi dan NKRI, pemekaran itu seharusnya memperkuat keutuhan negara dan melibatkan partisipasi masyarakat. Tetapi kenyataannya itu seringkali justru memperburuk ketimpangan dan efisiensi pemerintahan. Nah, setelah kita membahas mengenai pemekaran dan segala otonomi ini, kita itu perlu untuk tahu bahwa pemekaran daerah itu harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga pemekaran daerah itu haruslah didasarkan pada potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah otonom baru. Dan pemekaran daerah itu harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Sekian sekiranya penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.